memanas. Diduga dana PIP Kabupaten Sambas bermasalah. 2 LSM di Kalimantan Barat angkat bicara. Dana PIP atau Program Indonesia Pintar adalah dana yang dialokasikan untuk dunia pendidikan ini agar menjamin hak pendidikan kepada kelompok rentan miskin. Tetapi malah di Kabupaten Sambas diduga bermasalah. Tentu dengan kondisi tersebut membuat 2 LSM di Kalimantan Barat angkat bicara, yaitu LSM Maung dan LSM Laksri. Izin Bang, kita dari GNTV Indonesia, senternya ini pemberitaan atau medsos tentang program Indonesia Pintar yang ada di Kabupaten Sambas. Dapat informasi ada pemotongan bermasalah lah seperti itu. Abang sebagai lembaga apa Bang? LSMA? Lembaga Asri provinsi ya? Provinsi. Dengan apa nih? Wardi. Gimana Abang menyikapi sebagai lembaga ini? Begini, tentunya dalam hal ini yang mana sekarang kan sudah terviral di medsos terkait dana PIP yang mana banyak dikeluhkan oleh wali murid tentang ada dugaan indikasi pemotongan dari PIP. Tentunya kan sudah jelas dana PIP itu untuk siswa miskin dan rentan miskin. Jadi yang di lapangan itu yang kita dengar, yang kita lihat, dan juga ada beberapa wali murid yang menyampaikan ke kami di lembaga Laksri, tentu dalam hal ini menyikapi tentu ini berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas khususnya. Maka kami menekankan kepada Dinas Kabupaten Sambas, Dinas Pendidikan harus menyikapi dengan keluhan tentang adanya pemotongan dana PIP oleh pihak-pihak sekolah. Kami berharap kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas untuk segera dibenahi ataupun bila perlu dipanggil pihak-pihak sekolah tentang adanya dugaan pemotongan PIP tersebut. Yang mana PIP tersebut itu kan ada dari reguler dan juga dari aspirasi Dewan Pusat. Oke, Bang sebagai lembaga Laksri Bang, kalau tidak tuntas ini apakah mau ditindaklanjuti Bang sampai mungkin ada laporan sebagai? Ya jelas Pak, kalau tidak ditindaklanjuti berdasarkan laporan dan data-data yang kita peroleh di pihak-pihak sekolah yang sudah kita kumpulkan, tentu itu bahan kami untuk bisa buat laporan ataupun bisa menyurati pihak-pihak yang berkaitan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo ya, tingkat kooperasi. Sesuai karena ini programnya Pak Prabowo yang mengenai tentang kriminal ekonomi itu harus dibersihkan. Karena itu benar-benar merusak citra masyarakat dan merusak tatanan hidup bermasyarakat. Oke, terima kasih Bang. Kebetulan nih kita jumpa di salah satu aktivis yang sering bongkar kasus-kasus kriminal ekonomi ini. Dengan Bang apa nih, Bang? Izin? Andre Mayudi. Dari lembaga apa Bang? DPP LSM Maung Provinsi Kalimantan Barat. Oh, ketuanya apa ya? Ketua. Bang, saya dengar ini kan lagi viralnya tentang program Indonesia Pintar khusus di Kabupaten Sambas. Bagaimana Abang menyikapi tentang ini Bang? Abang sebagai seorang lembaga tentang kriminal ekonomi. Kami menyoroti bahwa ini sebelum beredar di media sosial sudah kita mengamati dan pernah berkoordinasi dengan dinas, ada beberapa terkait ya aduan masyarakat terkait pemotongan ada beberapa sekolah karena PIP ini kan ada 2 jalur, ada jalur reguler dan ada jalur aspirasi. Jalur aspirasi itu kan melalui Dewan Pusat ya. Nah, yang kita temukan dugaan ini kan ada pemotongan. Karena barang PIP itu kan program Indonesia Pintar itu kan tidak boleh yang nama 1 sen pun dipotong karena sudah masuk ke dalam rekening langsung dan seutuhnya diterima oleh para pelajar yang telah terdaftar. Nah, ini kan jadi sorotan kita, apakah barang ini kan sudah disosialisasikan
Nah, kami minta pertanggungjawaban dinas kepada pihak sekolah yang diduga yang ada laporan sudah masuk ada pemotongan dan penyalahgunaan PIP. Kenapa bisa ada ke dalam ini kelalaian dan bisa berita ini sudah dalam beberapa hari ini viral di media sosial dan telah dilakukan mediasi pada hari Senin kemarin di dinas dan masih ada ketidakpuasan ya yang di pihak masyarakat, si pengadu tidak merasa puas hasil mediasi. Nah, ini kan ada bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan yang merugikan negara. Nah, itu yang harus kami minta dievaluasi, dipanggil dan minta audit kembali karena ini bukan hanya di Kabupaten Sambas, di beberapa wilayah juga di Kalbak maupun di luar Sambas. Masalah PIP ini menjadi satu regulasi yang masih pengawasannya tidak begitu berketat, sedangkan itu adalah satu amanah, apalagi di dunia pendidikan harus memberi contoh. Ya, harapan kami hal-hal ini harus segera dituntaskan. Oke, Bang. Selain itu, Bang, sebagai kriminal ekonomi, Abang sebagai lembaga kriminal ekonomi, yang setahu Abang itu investigasi ada berapa sekolah, Bang, di Kabupaten Sambas? Dan tahun berapa nih, Bang, program Indonesia Pintar ini tahun 2004 kah atau 2005 ini? Ini yang di 2024 dan 2025. Nah, sementara yang kami input laporan dari melalui media sosial dan WA masyarakat masuk ke kami itu sudah sementara dugaan inputan kami sekitar 17 atau 18. Nah, sementara ini yang sudah masuk untuk di Kabupaten Sambas dari tingkat SD sampai jenjang SMA dan SMK. Oke ya. Jadi Bang, terakhir Bang, apakah tindak lanjut ini pun sampai ke lembaga tinggi atau mungkin ke APH atau dalam kasus ini Bang, Abang tingkatkan kan gitu, mungkin ke lembaga APH-nya gitu maksudnya? Kami akan menyurati Ombudsman untuk menanyakan tentang ini apabila masuk dalam tindakan maladministrasi sesuai ketentuan mereka melakukan ada pihak pemotongan dugaan sementara ini dan kami akan menyurati kementerian karena ini di situasi masyarakat sedang persoalan kesulitan ekonomi, ada pemotongan, ada hal-hal yang patutnya dilakukan karena tidak sesuai kewenangan. Kami ingin sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo, bersihkanlah dirimu sebelum kau dibersihkan. Oke. PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Kedua LSM tersebut juga berharap kepada pihak penegak hukum agar melakukan investigasi dan menindak apabila memang ditemukan kesalahan dalam proses pengelolaan dana PIP tersebut di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas, Repi, GNTV Indonesia mengabarkan.